Baik, Bu. Alhamdulillah sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minggu lalu kegiatan doa sudah dipimpin oleh Devi, sekarang giliran Amel untuk memimpin doa. Ayo Amel, pimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Amel. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu, semuanya hadir. Bagus, anak-anak di kelas ini siswanya rajin ya. Pertahankan kehadirannya ya. Baik, Bu. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sifat dan wujud benda. Apakah kalian masih ingat? Ingat, Bu. Baik, kalau kalian ingat, tentu kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Ada berapa sih macam bentuk wujud pada benda? Saya perlu. Karena banyak yang menunjuk tangan, maka Ibu tunjuk ya. Silakan Devi. Baik, Bu, jadi benda padat itu ada padat, cair, dan gas, Bu. Baik, nah, ada yang ingat apa sifat dari benda padat? Saya, Bu. Silakan Rizka menjawab pertanyaannya. Benda padat memiliki sifat tetap, tidak akan berubah meskipun dipindahkan ke wadah yang lain, contohnya pensil, buku, dan batu. Betul sekali Rizka. Lalu apa itu sifat dari benda cair? Saya, Bu. Silakan Amel. Benda cair memiliki sifat berubah mengikuti bentuk wadahnya, contohnya air dan minyak. Ya, betul sekali. Dan terakhir, apa itu sifat dari benda gas? Saya, Bu. Silakan Devi. Jadi benda gas itu memiliki sifat yang menekan ke segala arah sehingga mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Contohnya itu ada di balon dan roda kendaraan, Bu. Alhamdulillah Ibu senang kalian masih ingat materi minggu lalu. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas sifat dan wujud pada benda. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas perubahan wujud benda. Nah apa sih kaitan antara sifat dan perubahan wujud pada benda? Nah, membahas tentang perubahan wujud benda ini tidak lepas dari pembahasan zat benda itu sendiri. Nah, benda yang memiliki sifat dan karakteristik ini akan mengalami perubahan yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi. Nah, anak-anak pasti sudah sering ya melihat benda yang berubah wujud. Contohnya ini ada es batu. Nah, jika es batu didiamkan di ruangan terbuka, maka apa yang terjadi pada es batu itu? Mencair, Bu. Nah benar sekali, es batu yang didiamkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan mencair. Nah apa sih yang dimaksudkan mencair dan mengapa bisa mencair? Kita akan membahasnya satu persatu. Nah di pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh dari perubahan pada wujud benda dan dapat melakukan percobaan untuk membuat benda padat, cair, gas. Nah apakah sampai sini ada pertanyaan? Silakan, Ibu. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Silakan simak videonya dan silakan catat hal-hal yang penting yang ada di video. Di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas,
yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, anak-anak pasti kalian sudah menyimak video barusan dan Ibu mau tanya nih, jadi ada berapa macam perubahan pada wujud benda? Saya Bu, Silakan Amel. ada 6 Bu, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyulim, dan mengkristal. Betul kata Amel. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dari masing-masing perubahan wujud pada benda? Saya Bu, Silakan Devi. mencair itu contohnya pada es krim jika didiamkan akan menjadi cair. Kalau membeku itu contohnya air yang dimasukkan ke freezer akan berubah menjadi es, dan yang menguap itu contohnya ketika merebus air akan mengeluarkan uap. Betul sekali ya kata Devi. Nah, kemudian perubahan wujud mengembun, menyublim, dan mengkristal, ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, Silakan Rizka. mengembun contohnya pada gelas yang diisi air dingin, menyulim contohnya pengaruh ruangan, mengkristal contohnya seperti salju. Nah, benar sekali. Jadi perubahan wujud benda ini merupakan suatu gejala perubahan suatu benda dari bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ada 6 macam perubahan wujud pada benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, kalian pasti sudah tahu sifat dari benda, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Nah, contohnya itu ketika kalian memasukkan air ke dalam freezer, maka air itu akan menjadi es. Kemudian perubahan wujud dari padat menjadi cair ini disebut mencair. Contohnya es batu yang kalian letakkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan menjadi cair. Kemudian perubahan wujud dari cair menjadi gas ini disebut dengan menguap. Contohnya ini ketika kalian memasak air, pasti air ini lama-kelamaan akan menguap menjadi uap air. Kemudian dari gas menjadi cair ini disebut mengembun. Contohnya kalian menggunakan tutup gelas untuk menutupi minuman yang panas, maka lama-kelamaan akan muncul benih-benih air di dalam tutup tersebut. Kemudian dari padat menjadi gas ini disebut menyublim. Contohnya adalah pada kapur barus yang diletakkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan kapur barus itu akan habis. Kemudian perubahan dari gas menjadi padat ini disebut mengkristal. Contohnya ini adalah peristiwa uap menjadi salju. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya Bu, Silakan Devi. mengapa perubahan wujud benda dapat terjadi Bu? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Nah, pada kondisi tertentu, zat benda yaitu padat, cair, dan gas ini tidak dapat mempertahankan bentuknya. Nah, maka dari itulah terjadi perubahan wujud pada benda. Nah, perubahan ini bisa berupa perubahan bentuknya, wujudnya, baunya, atau aromanya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Di minggu lalu, Ibu sudah membentuk kalian menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, masing-masing kelompok ini, apakah sudah membawa peralatan yang Ibu minta? Sudah Bu. Bagus, sekarang kalian mencari anggota kelompoknya masing-masing dan membentuk tempat duduk kalian sesuai dengan anggota kelompoknya. Apakah kalian sudah duduk dengan anggotanya masing-masing? Sudah, Ibu. Nah, silakan siapkan peralatan yang sudah kalian bawa. Kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, kemudian dari hasil percobaan ini, kalian buat hasil diskusinya dari lembar kerja yang akan Ibu berikan. Nah, jadi masing-masing kelompok ini akan mempresentasikannya ke depan. Silakan dibaca dan dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baik, kalian bisa mulai mengerjakannya. Ibu beri waktu 20 menit. Silakan bekerja, anak-anak.
sudah selesai membuat laporan hasil diskusinya? Belum, Bu? Sudah, Bu. Yang belum selesai silakan lanjutkan, dan yang sudah selesai silakan koreksi kembali. Anak-anak, waktunya sudah habis. Kelompok mana nih yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Kelompok kami, Bu. Baik, silakan kelompok kelima mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Agustin dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan wujud pada lilin. Nah, lilin ini menjadi cair ketika dipanaskan menggunakan api. Lalu, namun setelah didiamkan, lilin ini akan menjadi padat kembali. Nah, faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat ialah karena panasnya dari api. Nah, maka dari itu kesimpulannya perubahan yang terjadi dari lilin ini mencair jika didinginkan kembali akan menjadi padat atau membeku. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Baik, sudah baik ya kelompok 5, silakan dilanjut presentasinya untuk kelompok lain. Nah, kalian sudah sangat baik dalam mempresentasikan hasil diskusinya, dan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ini sudah benar ya anak-anak. Nah, faktor kunci terjadinya perubahan wujud benda ini adalah suhu. Suhu yang dapat membuat lilin ini mencair atau meleleh dan dapat membuat lilin kembali membeku. Lilin yang diberikan suhu tinggi akan mencair, sedangkan lilin yang dibiarkan di ruangan yang dingin ini lama-kelamaan akan membeku kembali. Sampai sini apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik. Nah, Ibu ingin tahu nih pemahaman kalian mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, silakan kerjakan soal secara mandiri ya, bukan kelompok lagi, di lembar soal yang Ibu berikan. Dikerjakan baik-baik ya. Baik, Bu. Nah, waktunya udah habis, sekarang silakan kalian kumpulkan jawabannya. Baiklah, karena waktu sudah hampir habis, maka Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, namun sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya boleh, Bu. Silakan, Devi. Jadi, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik dari ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Ada 6 macam perubahan wujud pada benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengendur, menyublim, dan mengkristal. Baik, terima kasih Devi. Nah, kesimpulan yang disampaikan oleh Devi ini sudah cukup lengkap dan jelas ya. Jadi ada 6 bentuk perubahan wujud pada benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Nah, apakah kalian senang pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Baik, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai materi ini, Ibu kasih PR ya untuk kalian. Nah, silakan dibuka buku paket kalian, halaman 26, kerjakan soal 1 sampai 10 di buku tulis kalian masing-masing, lengkap soal dan jawabannya. Dan tugas ini akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai perubahan alam akibat manusia. Nah, kalian bisa membaca materinya terlebih dahulu di rumah. Nah, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi